Halo, saya Firat Kinandar dengan NIM 29026974422, mahasiswa S1 Accounting Business Online. Kali ini saya akan menjawab studi kasus mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance dengan topik sampling. Studi kasus kali ini adalah mengenai penelitian kepuasan pelanggan layanan pengiriman cepat di Shopee. Fokus analisis saya kali ini adalah pada proses sampling, khususnya bagaimana kesalahan konseptual dan teknis dalam sampling itu dapat mempengaruhi validitas eksternal dan inferensi statistik hasil penelitian. Nah, studi ini itu menarik karena secara angka terlihat sangat positif, namun secara metodologis itu menyimpan beberapa masalah penting. Ini adalah daftar pertanyaan yang akan saya jawab. Nah, kesalahan pertama itu muncul pada definisi populasi dan sampling unit. Populasi ditetapkan sebagai seluruh pengguna aktif selama 1 tahun, tetapi data yang benar-benar bisa diakses itu hanya pelanggan 3 bulan terakhir. Nah, itu tentu menciptakan gap antara target population dan accessible population. Nah, selain itu, sampling unit yang digunakan adalah akun, bukan individu. Padahal satu individu itu dia bisa memiliki lebih dari satu akun. Nah, itu akibatnya elemen penelitian yang berupa individu pelanggan itu nggak sepenuhnya selaras dengan unit sampling, yaitu akun. Nah, secara metodologis itu tentu membuka risiko over representasi pelanggan tertentu dan bias pengukuran kepuasan. Kemudian target sampel yang berjumlah 5.000 akun, tetapi actual sampelnya hanya 3.800 responden. Nah, perbedaan ini penting karena non-response itu nggak bersifat acak. Responden itu juga didominasi pelanggan kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Artinya, hasil kepuasan tinggi itu kemungkinan merefleksikan pengalaman pelanggan yang di kota-kota urban, bukan seluruh pelanggan Shopee. Tentu ini melebahkan validitas eksternal, karena hasil penelitian itu sulit digeneralisasi ke pelanggan di wilayah rural atau daerah dengan infrastruktur logistik yang berbeda. Kemudian untuk meningkatkan representativitas, beberapa perbaikan itu bisa dilakukan. Pertama, bisa menggunakan stratified sampling berdasarkan wilayah, misalnya urban dan rural atau per provinsi. Kedua, juga bisa memastikan sampling frame itu berbasis individu unik, bukan akun. Ketiga, bisa menerapkan oversampling pada wilayah yang sulit dijangkau, lalu melakukan pembobotan data. Nah, dengan langkah-langkah itu, distribusi responden akan lebih mencerminkan kondisi nyata pelanggan Shopee di seluruh Indonesia. Kemudian, ketika elemen individu, unit sampling yang berupa akun, dan subjek aktual, yaitu responden yang nggak mengisi itu tidak selaras, maka ada dua hal yang terdampak. Pertama, validitas eksternal menurun karena sampel itu nggak benar-benar mewakili populasi. Yang kedua, keandalan generalisasi melemah karena sebagian pelanggan memiliki peluang lebih besar untuk terpilih dibanding yang lain. Nah, dalam penelitian kuantitatif, ketidaksesuaian ini menciptakan bias sistematis yang sulit diperbaiki hanya dengan analisis statistik. Kemudian, pemahaman distribusi normal juga krusial. Central limit theorem itu menyatakan bahwa sampel besar cenderung berdistribusi normal. Namun, CLT sendiri itu nggak mengkoreksi bias sampling. Jika data kepuasan sangat skewed karena responden homogen, maka meannya itu bisa menyesatkan dan inferensi statistik menjadi terlalu optimis. Nah, solusinya itu bisa dengan uji normalitas, menggunakan transformasi data atau uji non-parametrik, melaporkan ukuran dispersi dan distribusi, bukan hanya rata-rata. Setiap tahap sampling itu saling berkaitan. Misalkan definisi populasi itu menentukan batas generalisasi, penentuan sampling frame itu menentukan siapa yang punya peluang terpilih, teknik sampling itu menentukan representativitas, dan dokumentasi itu memungkinkan replikasi dan evaluasi metodologis. Nah, jika salah satu tahap itu diabaikan atau enggak sistematis, maka validitas eksternal itu bisa melemah. Hasil sulit direplikasi,
keputusan bisnis berbasis data itu beresiko juga mengalami kekeliruan. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menjawab studi kasus ini. Sebagai kesimpulan, tingginya skor kepuasan shortlist itu nggak bisa dilepaskan dari kualitas desain sampling. Tanpa definisi populasi yang tepat, sampling unit yang selaras, dan distribusi responden yang representatif, hasil penelitian itu beresiko terlihat valid secara statistik, tetapi lemah secara substantif. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.